Selamat datang di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan. Pada kesempatan kali ini, kami Klub Matematika akan membagikan video tentang SKB untuk formasi PGSD ya. Di sini nanti kita akan buat materi tentang soal dan materi ya, tentang pedagogik ya. Kita buat trik mudah dan cepatnya bersama kami Klub Matematika. Langsung saja kita masuk di soal yang pertama. Di soal yang pertama kita lihat di sini seorang guru SD ingin menerapkan pembelajaran matematika di kelas 1 berdasar pada teori Brunner, yaitu langkah pembelajaran matematika N aktif, ikonik, dan simbolik. Jika kompetensi yang diharapkan adalah siswa mampu menjumlahkan dua bilangan dengan hasil maksimal adalah 20, maka langkah yang tepat adalah A. Siswa menuliskan soal penjumlahan misal 2 ditambah 3, kemudian dengan bantuan guru menggambarkan peristiwa dari soal tersebut, lalu memperagakan dengan benda konkret. B. Siswa dikenalkan simbol angka yang akan dijumlahkan dengan menuliskan simbolnya pada papan tulis, lalu memperagakan penjumlahan tersebut dengan benda konkret. C. Siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar dan siswa menunjukkan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Yang ke D, siswa mengerjakan soal penjumlahan melalui gambar, siswa memperagakan dengan benda konkret, dan siswa menuliskan simbol penjumlahan bilangan tersebut. Sementara yang E, siswa menuliskan soal penjumlahan, misalnya 2 ditambah 3. Siswa memperagakan dengan benda konkret dan menggambarkan hasil peragaan penjumlahan. Oke, di sini teori Brunner pada matematika salah satunya adalah ada 3 tahapan, yaitu N aktif, ikonik, dan simbolik. Sering saya menyampaikan di sini saya singkat dengan EIS. N aktif, ikonik, dan simbolik. Kita bahas satu persatu di sini. N aktif di sini adalah dengan benda nyatanya, benda konkretnya. Kemudian ikonik di sini adalah gambar yang mengganti, gambar pengganti benda konkret. Kemudian yang terakhir adalah simbolik. Simbolik di sini adalah siswa menuliskan simbolnya atau lambang penjumlahannya. Lebih sederhana dari sini kita lihat konsepnya N aktif di sini misalnya 2 ditambah 3, berarti guru itu menggunakan benda konkretnya. Contohnya adalah 2 apel ditambah 3 apel. Itu tahap N aktif. Kemudian ikonik itu adalah gambar. Jadi gambar 2 apel ditambah gambar 3 apel. Jadi bertahap. Yang pertama adalah apel sungguhan, yang kedua adalah gambar apelnya, sementara proses simboliknya itu adalah baru simbol, baru langsung hurufnya, angkanya 2 ditambah 3. Itu adalah proses pembelajaran matematika di SD berdasarkan teori Brunner yang dikenal dengan 3 langkah pembelajaran EIS, N aktif, ikonik, dan simbolik. N aktif benda konkret, ikonik adalah gambar pengganti benda konkret, sementara simbolik adalah simbol. Ini bisa dipahami betul bagaimana cara menghafalkan ketiga tahapan atau langkah pembelajaran menurut Brunner ini. Jadi secara jelas di sini, yang pertama harus dikenalkan benda konkretnya dulu. Ya, siswa diberi benda konkret untuk memperagakan penjumlahan, kemudian diganti dengan gambar. Siswa mengerjakan penjumlahan melalui gambar. Baru yang ketiga, simbolik, menuliskan simbol penjumlahan. N aktif, ikonik, simbolik. Benda konkret, gambar, kemudian simbol. Seperti itu, cukup mudah ya. Ini untuk konsep kita bersama agar teman-teman tidak bingung dengan istilah dari teori dari Brunner ini. Oke, lanjut kita di soal berikutnya. Untuk nomor 2, latihan tes SKB bersama Klub Matematika. Soal di bawah ini yang dapat digunakan untuk mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Materi IPA adalah A. Benda-benda apa sajakah yang dapat ditarik magnet? B. Apa yang kalian ketahui tentang gaya magnet? C. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? D. Sebutkan macam-macam magnet berdasarkan bentuknya. Atau E. Apa yang dimaksud dengan magnet buatan? Yang ditanyakan di soal adalah dari kelima ini, soal yang merupakan yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Soal yang HOTS, artinya di sini kategorinya adalah C4, C5, dan C6. Bukan hafalan ya, tapi menggunakan anak untuk melakukan kemampuan berpikir tingkat tingginya.
Jelas sekali sebenarnya di sini, tapi akan kita berikan informasi di sini. Soal yang mengukur kompetensi kemampuan berpikir tingkat tinggi harus melibatkan keterampilan berpikir siswa untuk memecahkan masalah yang disajikan oleh guru. Salah satu tanda dari soal yang menggunakan mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi adalah menggunakan kata tanya mengapa atau menggunakan kata tanya bagaimana. Dari kelima pilihan jawaban ini, di pilihan jawaban yang C inilah yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Mengapa peniti dalam kotak kertas dapat ditarik magnet yang ditaruh di luar kotak? Ini adalah salah satu contoh soal yang mengukur kemampuan berpikir tingkat tinggi. Pilihan jawaban yang lain A, B, sama D dan E ini adalah lebih cenderung ke hafalan ya. Lebih cenderung ke hafalan, pemahaman saja. Jadi ini kategorinya adalah LOTS ya, berpikir tingkat rendah. Oke. Lanjut kita di soal berikutnya untuk soal nomor 3. Di soal nomor 3, dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat canggih, maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta-fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, pembelajaran IPS SD perlu menggunakan pendekatan A, konstruktivisme, karena peserta didik dituntut mampu mengkonstruksi pengetahuan secara mandiri serta menggunakan keterampilan kognitifnya. B, keterampilan proses, untuk menumbuh kembangkan keterampilan memahami suatu proses dan tidak semata-mata berorientasi pada hasil. C, kontekstual, agar peserta didik dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungannya. D, kooperatif, sehingga peserta didik mampu bekerja sama dengan orang lain dalam lingkungan masyarakat yang plural dan demokratis. E, pendekatan meluas, yang memberikan perspektif dan paradigma yang luas sehingga terbuka terhadap perkembangan dan kemajuan. Yang kita lihat di sini adalah dalam perkembangan kehidupan masyarakat yang semakin maju dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang canggih. Oke, dengan iptek yang canggih. Maka agar peserta didik memahami fenomena dan fakta yang ada di lingkungan sekitarnya, maka pembelajaran IPS SD harus menggunakan pendekatan apa? Gitu kan yang ditanyakan di soal nomor 3 ini. Untuk memahami fakta, fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, pembelajaran IPS sebaiknya menggunakan pendekatan kontekstual berbasis pada konteks. Karena akan mendekatkan siswa dengan lingkungannya, serta akan memberikan pemahaman yang lebih komprehensif karena pengamatan longitudinalnya terhadap lingkungan. Perkembangan iptek yang sangat maju dengan tidak serta-merta mengubah pola pikir, kelakuan, kehidupan sosial, dan budayanya. Oleh karena itu, pemahaman kontekstual sangat penting bagi siswa. Pendekatan kontekstual lebih berorientasi pada pengembangan kognitif agar memiliki pengetahuan yang memadai mengenai perkembangan masyarakatnya melalui proses ilmiah. Melalui proses demikian, maka siswa memiliki keterampilan kognitif yang berguna untuk memecahkan permasalahan sosial yang dihadapi oleh masyarakat. Pada sisi yang lain, ada pendekatan kooperatif yang menekankan pada keterampilan sosial, kooperatif ya, khususnya keterampilan untuk berkomunikasi dan bekerjasama dengan orang lain dalam masyarakat majemuk. Kemudian hal ini juga penting ya, mengingat kehidupan dan kemajuan masyarakat menuntut partisipasi dan kolaborasi yang konstruktif dari seluruh warga negara. Sehingga di soal nomor 3 di sini adalah kita melakukan pendekatan kontekstual berbasis pada konteks agar siswa dapat memaknai materi secara komprehensif sesuai dengan lingkungan. Pilihan jawaban yang C. Lanjut kita di soal berikutnya ya, nomor 4. Seorang guru PPKN SD dalam mengembangkan evaluasi hasil belajar akan melaksanakan tes subsumatif, mengembangkan tes kinerja, melakukan observasi aktivitas siswa, memberi tugas kelompok dan individu. Evaluasi yang dilakukan guru dengan melakukan kegiatan seperti itu dalam pembelajaran dikenal dengan A, evaluasi akhir semester, B, evaluasi proses dan hasil, C, evaluasi dalam proses, D, authentic assessment, atau E, evaluasi hasil belajar.
Kita akan bahas di sini ada seorang guru PKN SD yang mengembangkan evaluasi hasil belajar, melakukan subsumatif, mengembangkan tes kinerja. Lihat, ada. Jadi kognitifnya ada, tes kinerjanya ada, melakukan observasi aktivitasnya juga, memberikan tugas kelompok, memberikan tugas individu. Jadi sangat kompleks sekali. Yang dites bukan hanya kognitif saja, tapi psikomotor, kemudian afektifnya, melihat aktivitasnya. Jadi, evaluasi dalam pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru di sini adalah evaluasi otentik atau disebut juga authentic assessment. Jadi di soal nomor 4 di sini jawabannya benar adalah pilihan jawaban yang D, authentic assessment ya, karena menilai semuanya ya, tidak hanya kognitifnya saja, ada tes kinerjanya, ada observasi aktivitas siswanya. Jadi sangat komprehensif sekali. Lanjut kita di soal berikutnya, nomor 5. Ibu Suti adalah seorang guru SD yang mengajar IPS di kelas 5 di SDN Tunas Bangsa. Pada pembelajarannya di kelas, Ibu Suti memberikan kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan dan kartu-kartu lainnya berisi jawaban. Langkah berikutnya, Ibu Suti membagi kelas menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama merupakan kelompok membawa kartu yang berisi pertanyaan-pertanyaan. Kelompok kedua adalah kelompok pembawa kartu yang berisi jawaban-jawaban. Sedangkan kelompok yang ketiga adalah kelompok penilai. Dilihat dari proses pembelajarannya, Ibu Suti telah melaksanakan pembelajaran A. Mencari kesamaan konsep, B. Bertukar pasangan, C. Menyatukan gagasan atau ide, D. Merumuskan jawaban, atau E. Mencari pasangan. Kelompok yang pertama adalah kelompok yang membawa kartu soal, kartu pertanyaan. Kelompok yang kedua ada kelompok yang membawa kartu jawabannya. Yang kelompok ketiga penilainya. Berarti apa yang akan dilakukan kelompok 1 dan kelompok 2? Ada pertanyaan, ada jawaban. Berarti kita masing-masing kelompok harus mencari dari pertanyaan, mencari jawabannya. Artinya di sini kita akan bahas model pembelajaran di sini adalah perencanaan atau pola yang digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan pembelajaran kelas. Di sini sehingga tujuan pembelajaran di sini bisa tercapai ya. Model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir yang disajikan secara khas oleh guru. Sehingga dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan pendekatan. Model dan teknik pengerjaan ini salah satunya adalah make a match, artinya teknik mengajar dengan mencari pasangan. Ya, soalnya yang pembawa kelompok 1 pertanyaan mencari pasangan di jawaban di kelompok 2. Salah satu keunggulannya adalah siswa belajar sambil menguasai konsep atau topik dalam suasana yang menyenangkan. Pembelajaran model dengan mencari pasangan di sini yaitu pembelajaran yang teknik mengajarnya dengan cara mencari pasangan melalui kartu pertanyaan dan kartu jawaban yang harus ditemukan dan didiskusikan oleh pasangan siswa. Model pembelajaran make a match di sini mencari pasangan merupakan salah satu alternatif dalam pembelajaran yang diterapkan untuk meningkatkan hasil belajar siswa. Dia menggunakan kartu-kartu ya. Kartu terdiri dari kartu soal, kemudian terdiri dari kartu jawaban. Guru menyiapkan kartu tersebut, kemudian setiap siswa mendapatkan 1 buah kartu, kemudian siswa memikirkan jawaban atau soal kartu yang dipegang untuk mencari pasangan dari kartu tersebut ya, dari kelompok lain. Oke. Sehingga jelas di sini di soal nomor 5 tadi ini adalah jawabannya adalah pilihan jawaban yang E, mencari pasangan ya. Kelompok 1 di pertanyaannya mencari pasangan di kelompok 2 yang memegang kartu jawabannya. Sementara kelompok 3 adalah sebagai penilai. Oke, demikian latihan sederhana dari kami ya. Ada beberapa poin tadi, inaktif, ikonik, simbolik yang kita singkat dengan ACE ya. Jangan sampai lupa. Inaktifnya tadi adalah benda konkretnya. Ikoniknya adalah diganti gambari, kemudian simboliknya diganti dengan simbol gitu ya. Semoga video sederhana ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, kemudian subscribe. Bagikan jika dirasa video ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Terima kasih dan tonton kami di video selanjutnya di Klub Matematika, tempat belajar yang mudah dan menyenangkan.